saudara-saudaraku seiman seagama, jamaah Jumat Masjid Bait Rahman yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja meninggalkan kita umat Islam semenjak hari Senin 5 hari yang lalu. Dan Ramadan telah menaungi kita untuk membekali diri dengan amal perbuatan kebaikan dan menjamin pelipat gandaan nilai kebaikan itu demi memperberat timbangan di hari akhir nanti. Pelajaran Ramadan akan membekas untuk 11 bulan ke depan hingga bertemu Ramadan lagi. Sebuah hadis qudsi menyatakan, "Wahai umat Muhammad, ketahuilah bahwa pahala puasa Ramadan amatlah besar, dan andai saja kalian mengetahui kebesaran pahala Ramadan, maka pasti kalian sangat menginginkan supaya semua bulan dalam setahun dimeramadhankan saja." Walau kita berharap sangat bahwa semua bulan menjadi Ramadan, tetapi kenyataan lahir tidaklah demikian. Dan untuk mengetahui apakah pelajaran Ramadan berbekas atau tidak, maka kita cukup melihat ke arah diri sendiri, yaitu adakah perbedaan sikap antara sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan? Jika ada perubahan, maka apakah perubahan itu lebih kepada nilai kebaikan atau justru malah menambah angka keburukan? Dan jika perubahan yang nampak adalah kebaikan, lalu apakah kita akan bisa bertemu Ramadan berikutnya? Hadirin, ucapan selamat jalan Ramadan kita iringi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Ramadan menyahut sapaan kita, ucapan selamat kita, Assalamun alaikum, selamat atas kesuksesan Anda semua, wahai saimin saimat. Betul, Anda semua telah layak memperoleh anugerah sukses Ramadan, maka fadkhuluha khalidin, pertahankan selamanya dan raih terus anugerah sukses itu pada Ramadan berikutnya dan berikutnya. Hadirin, Ramadan itu pun bersiap berangkat, dan sesaat sebelum keberangkatannya pada akhir Ahad kemarin, ia disapa oleh kita semua, roh-roh kita semuanya. Wahai Ramadan Karim, hendak kemanakah engkau pergi? Dengan lembut ia menjawab, aku harus pergi jauh dan lama. Lama bagi mereka yang tidak akan didaftar untuk Ramadan yang akan datang. Selanjutnya ia menyampaikan, tolong sampaikan pesanku untuk orang-orang mukmin bahwa Syawal akan tiba sebentar lagi, dan kita sudah berada di bulan Syawal itu, tepatnya 5 hari seusai Ramadan beranjak pergi dari kita. Ia melanjutkan perkataan, ajaklah sabar untuk temani hari-hari duka. Peluklah istiqomah pada saat kelelahan dalam perjalanan menuju taqwa Allah. Bersandarlah pada tawadhu pada saat kesombongan menyerang. Mintalah nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah di setiap masalah yang dihadapi. Sampaikan pula salam dan terima kasihku untuknya, karena telah menyambutku dengan sukacita. Kelak akan kusambut ia di surga dari pintu Rayyan karena sabar dan pemaafnya, minal aidin wal faizin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman yang berbahagia, kebaikan yang membekas pada diri kita usai Ramadan akan membuat pikiran kita tenang dan berharap dapat kesempatan bertemu Ramadan lagi untuk menambah prestasi kebajikan sebanyak mungkin. Akan tetapi apabila perubahan yang nampak pada diri kita masing-masing sesudah Ramadan adalah bertambahnya keburukan, ketidaktenangan,
dan berhati hasad, iri, dengki, serta pikiran jahat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar yang bersangkutan berdoa sebagai berikut ini: Ya Allah ya Rabb, in kana al-mautu khairan li fi dini wa ma'ashi wa fi maslaha al-ummah al-islamiyah, famitni ajilan wa ajilan. Ya Allah ya Rabb, jika saja kematian bagi diriku lebih baik demi agamaku, demi kehidupan duniaku, dan demi kemaslahatan umat Islam seluruhnya, maka aku mohon cabutlah nyawaku secepat mungkin, atau undurkan sedikit agar aku dapat bertaubat. Hadirin, doa ini merupakan keputusan bijaksana agar beban dosa yang dipikul tidak bertambah berat, dan doa itu akan mengurangi tumpukan keburukan yang selama ini dilakukan. Semua perbuatan buruk sebenarnya adalah penyakit menular yang harus dibunuh dan diobati. Apabila kejelekan perilaku dalam hidup berumah tangga serta hidup bermasyarakat tidak segera diobati, maka dapat dipastikan jiwa kita menjadi tempat bersarangnya iblis-iblis lembah hitam, bahkan menjadi kerajaan bagi mereka semuanya. Hadirin jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawan Village yang berbahagia, untuk mendeteksi dan mengetahui jenis penyakit jiwa dalam diri kita, tidak perlu ke dokter, tidak perlu pergi ke dukun, tidak perlu pergi kemana-mana, tetapi cukup bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengoreksi diri di bulan Syawal ini untuk membuka lembaran baru kita. Terhadap siapa? Terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang hendak kita lakukan pada masa-masa berikutnya, minimal sehari sesudah ini. Apa yang sudah dilakukan dalam bentuk omongan, tegur sapa, sikap, pandangan mata, hendaknya ditanyakan kepada diri sendiri. Apakah omongan itu atau ucapan itu, jika ditujukan kepada diri kita, merasa enak didengar atau tidak? Apakah sikap kita dalam tegur sapa, jika dikembalikan kepada diri kita sendiri, akan menyinggung perasaan atau tidak? Apakah raut muka kita dalam bersalaman terlihat cuek atau tidak? Bermuka masam atau tidak? Tersenyum ikhlas atau terpaksa? Semua harus dikembalikan kepada diri sendiri, agar sebelum menyakiti orang lain, diri sendiri sudah terlebih dahulu merasakannya. Sehingga yang terjadi adalah suasana damai, nyaman, tenang, saling menghargai dan dihargai, hidup tolong menolong, dan saling bertegur sapa yang baik. Tidak melingos saat bersalaman sesudah salat, mau menengok ke kanan dan ke kiri untuk bersilaturahim. Hal-hal yang telah disebut di atas, para hadirin, merupakan ajaran agama untuk diteladani dan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, bukan untuk didengar lalu dibuang dan dilupakan. Orang yang mendengar kebaikan tetapi tidak mau mengamalkan disebut akma'ul qawli, yaitu manusia bolot, dan orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan padahal dia tahu bahwa pekerjaan dan perbuatan itu dilarang agama. Disebut apa? Musirrun, yaitu pendurhaka bin pembangkang. Nabi SAW bersabda, wailun liakma'il qawli wa wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka dan binasalah bagi manusia-manusia bolot, dan hancurlah para pendurhaka agama yang selalu berbuat keburukan padahal ia tahu perbuatan itu tidak baik dan dilarang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian wahai manusia melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menyempurkanannya atau membuat sempurna bumi ini. Kerusakan yang dimaksud oleh ayat menurut tafsir Al-Qurtubi antara lain berbuat maksiat, berbuat jahat yang terlihat, seperti menghalangi jalan orang, tidak suka menolong orang kesusahan, berkata kasar,
bersikap cuek terhadap sesama saudara seagama padahal sering bertemu dalam Jumatan atau sholat berjamaah, melarang orang menaruh material bangunan untuk sementara waktu, memalak sesama muslim secara halus seperti menolong dengan meminta imbalan dan meminta tolong tanpa imbalan, sedang berbuat maksiat yang tidak terlihat pada hadirin seperti menjelekkan orang lain, menggunjing, gibah, menfitnah, berpikir untuk mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, berbuka manis mukanya kalau dilihat padahal hatinya kesal, berhati iri kepada tetangga, kepada teman, saudara dan semacamnya. Itu semuanya termasuk dalam kategori membuat kerusakan di muka bumi. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya atau menyempurnakannya, yaitu sesudah Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki aturan hidup melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai itu dikemas dalam ajaran agama yang selalu mengajak manusia kepada kedamaian, kesejahteraan, serta kenyamanan hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Allah mengatakan wad'uhu khaufa wa tama'a. Oleh karena Allah telah menyempurnakan keadaan bumi seperti itu, maka hendaknya kalian wahai umat manusia senantiasa berdoa, berharap dan bermunajat dengan perasaan khawatir dan bersemangat. Kenapa khawatir? Karena ada kemungkinan harapan dan doa manusia tidak diterima atau belum diterima tepatnya. Diterima tetapi kemudian diperuntukkan untuk proyeksi masa hadapan, yaitu masa akhirat. Tetapi meski demikian, Allah menjamin bahwa kesungguhan dan kegigihan niat tulus hati kita yang berdoa akan dapat mengantarkan kepada Allah sehingga dapat diterima. Saudara-saudaraku seiman seagama, jamaah Jumat Masjid Bait Rahman Sawangan Village yang dirahmati Allah, jaminan Allah tentang dikabulkannya doa itu tercermin dalam ayat berikutnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsinin. Al-muhsinin di sini mencakup semua manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, bangsa dan atau negara. Siapa saja yang mau berbuat baik dan melakukan kebaikan, maka dijamin ia akan dekat kepada rahmat serta karunia Allah. Untuk itu perlu dicatat, di dunia ini banyak kita saksikan orang beragama lain, orang berakidah lain, suku lain, bangsa lain hidup makmur sejahtera. Karena apa? Karena mereka tergolong ke dalam barisan orang-orang muhsinin, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, menebar kebaikan, menciptakan kebaikan, dan berhati kasih sayang terhadap sesama demi kebaikan dan untuk kebaikan. Jamaah Jumat Masjid Bait Rahman yang berbahagia, sekarang tidak ada kata terlambat berbuat kebaikan, dan akan kita mulakan sesudah sholat Jumat ini dengan kita melepaskan segala macam perasaan untuk bisa memaafkan kepada orang lain yang melakukan kesalahan pada kita. Pun juga kita harus siap untuk bisa menerima permintaan maaf dari yang lain. Demi apa? Demi membersihkan diri kita, dan kita siap untuk membersihkan diri demi memperoleh kebaikan. Semoga melalui ikatan batin yang bersih nanti kita tercatat sebagai kelompok orang-orang muhsinin. Label muhsinin itulah yang akan kita raih, sehingga momen seusai Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, kita akan membuka lembaran baru. Pada kajian pada tanggal 30 April yang lalu, kita mengetahui hakikat maaf memaafkan. Maaf itu tidak perlu kita tunggu, tetapi justru kita memberikan terlebih dahulu sebelum orang itu meminta maaf pada kita. Bahkan seluruh ayat 30 juz 114 surat 6666 ayat kurang lebih, di situ 34 kali menyebut kata-kata afwan atau maaf,
dianjurkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintakan maaf oleh mereka kepada kita. Mudah-mudahan kita yang berjamaah Jumat di sini merupakan lembaran-lembaran baru, tidak menitahkan goresan hitam di lembaran baru ini untuk 11 bulan ke depan. Kita disehatkan lahir batin kita, dan kita diselamatkan dari mara bahaya oleh apapun yang ada di dunia ini, dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.